Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon bapak dan juga calon ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa bersua kembali. Kita menunaikan salat zuhur berjamaah dan melanjutkan dengan thalabul ilmi dalam kajian kita mengenai fikih usrah, pembahasan bagaimana kita mengokohkan keluarga agar menjadi salah satu pilar yang membantu bagaimana kekuatan di suatu bangsa atau suatu negara, yaitu lewat pengokohan keluarga. Dan kesempatan siang hari ini kita membahas tema yang terkait khususnya mengingatkan kita akan suatu amanah yang diucapkan khususnya oleh seorang laki-laki di saat dia membuktikan dirinya lewat keberanian, lewat pernikahan, ya. Dan ini dibuktikan lewat bagaimana dia memahami bahwa sejatinya pernikahan itu bukan sekedar nikmat untuk penyaluran syahwat, namun ada amanah di dalamnya yang tentu saja yang namanya amanah akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa pernikahan di dalam Islam memiliki kedudukan yang luar biasa. Bukan sembarang janji yang diucapkan, karena janji yang diucapkannya memiliki sebuah kekuatan, makanya disebut mitsaqan ghalidha, ikatan yang kokoh. Dibandingkan perjanjian-perjanjian yang dilakukan sesama manusia, inilah perjanjian yang bernilai tinggi di mana Allah menjadi saksinya. Di saat seorang lelaki mengucapkan kalimat ini, istana Allah berguncang, arsy berguncang, dan Allah menyebutkan wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri, dan Allah, ya, dan mereka istri-istrimu mengambil dari dirimu mitsaqan ghalidha. Jadi pernikahan sendiri kalau kita lihat kedudukannya adalah mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat. Dan menariknya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan ini, ya, mitsaqan ghalidha ini bukan hanya dari sisi pernikahan. Di beberapa ayat Allah menyebut mitsaqan ghalidha, ya, untuk memberitahu bagaimana hikmah kita untuk memahami bagaimana kedudukan pernikahan. Selain pernikahan, Allah menyebut mitsaqan ghalidha di saat Allah menjelaskan perjanjian antara Allah dengan para nabi. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 7 Allah katakan wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami, yaitu Allah, mengambil perjanjian dari para nabi dan dari dirimu sendiri, yaitu dari Nuh, dari Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami mengambil dari mereka mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh atau perjanjian yang teguh. Ternyata selain pernikahan, Allah menyebut perjanjian antara Allah dengan nabi dengan sebutan mitsaqan ghalidha. Hal ini agar kita bisa mencari makna apa kedudukan pernikahan sejatinya. Yang kedua adalah Allah menyebut mitsaqan ghalidha juga antara Allah dengan Bani Israel. Di dalam surat An-Nisa 154 Allah menyebut perjanjian antara dirinya dengan Bani Israel yang dilaknat nantinya, yaitu kaum Bani Israel Yahudi khususnya. Wa rafa'na fawqahum tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjada wa qulna lahum la ta'du fis sabr wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka bukit Tursina,
untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka dan kami perintahkan kepada mereka, yaitu Bani Israel, masuklah ya pintu gerbang itu sambil bersujud, ya, masuk ke dalam pintu gerbang sambil bersujud, dan kami perintahkan kepada mereka, jangan kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu, dan kami mengambil dari mereka mitsaqon ghaliz, perjanjian yang kokoh. Disinilah bagaimana Allah membuat beberapa contoh mitsaqon ghaliz, dan kita akan banyak mengambil hikmah dari sini. Kenapa Allah menyebutkan perjanjian antara Allah dengan Nabi sebut mitsaqon ghaliz? Para ulama menyimpulkan ini adalah contoh perjanjian yang ditepati. Ya, perjanjian antara Allah dengan Nabi adalah contoh perjanjian yang ditepati. Di mana para nabi tidak ada yang berkhianat terhadap janjinya. Tidak ada nabi yang disersi. Tidak ada nabi yang cuti, nggak ada. Nabi dia melanggar dari janjinya, kemudian dia mengambil seluruh jamaahnya untuk keuntungan dia, tidak ada. Bahkan kalaupun ada nabi yang sedikit mengalami pergeseran dari tugas, diingatkan oleh Allah langsung sadar kembali. Sebagaimana Nabi Yunus ibnu Matta, di mana beliau ya sempat merasakan ya kegundahan dan kekesalan kepada umatnya yang disebut sebagai kaum yang dablek, keras kepala. Ya, disebut sebagai kaum Ninawa dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Disebutkan bagaimana kekecewaannya Nabi Yunus kepada kaumnya. Wadzannun idzahaba mughadiban fazanna 'ala naqdiru 'alaihi fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingatlah kalian kepada Zunnun yang meninggalkan kaumnya dengan marah. Dia kesel sama kaumnya. Ya, kata dia, ini kaum nggak prospektif kayak gitu. Kesel dia, kayaknya ini susah banget dinasihatin. Kemudian karena marah dia tinggalin, dia berpikir mendingan cari kaum yang lain yang mau mendapatkan dakwah beliau. Ternyata Allah murka dan diberikan teguran, dimasukkan dalam perut ikan paus, barulah dia sadar, keluarlah doanya yang menunjukkan pertobatannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka kita belajar bahwa nabi kalaupun sedikit berbelok diingatkan. Semua nabi, semua komitmen terhadap janjinya. Semua komitmen terhadap janjinya. Itu contohnya. Sementara perjanjian antara Allah dan Bani Israel ada contoh perjanjian yang dikhianati. Contoh perjanjian yang dilanggar. Sebab kalau kita lihat sejarah bagaimana betapa banyak perjanjian yang Allah ikat kepada Bani Israel akan dilanggar. Salah satunya larangan di hari Sabtu, ya, disebutkan misalnya dalam beberapa kitab tafsir, orang Bani Israel dilarang memancing dari Sabtu. Larangan memancing itu diakal-akali. Ya, salah satunya dia memasang jalannya dari Jumat. Ya. Kemudian hari Sabtunya dia kemana-mana, Sabtu malam atau Ahad pagi dia ambil umpannya, jalannya, dan ternyata isinya dengan ikan. Ketika diprotes, kenapa? Kok kamu melakukan ini? Bukan dilarang. Kata dia, saya dari Jumat masang jalannya. Ya. Dan mengakal-akali. Ayat-ayat Allah disembunyikan. Ya, ayat-ayat Allah disembunyikan. Ya, bahkan disebutkan misalnya bagaimana mereka mengakal-akali dalil tentang rajam bagi pelaku zina, mereka tutupi sehingga akhirnya tidak kena. Di zaman tersebut diceritakan dalam sebuah hadis bagaimana pemuka Yahudi mencari dalil supaya diselamatkannya salah satu kawannya yang berzina. Kemudian ya, ketika diprotes sama salah satu sahabat mantan Yahudi, dia menutup ayat dari surat dari Taurat yang menyebutkan bahwa tidak ada ayat tentang perajaman, ditutup jadi dia melanggar sendiri. Ya, kalau tidak sesuai mereka habisi. Bahkan mereka rela membunuh. Ya, kita tahu bagaimana contohnya ketika Bani Israel misalnya membunuh Nabi Yahya. Disebabkan ketika ada seorang raja yang jatuh cinta dengan seorang wanita yang ternyata ada kekerabatan hubungan darah mahram. Ya, dan dia memaksa untuk menikah. Kemudian minta fatwa kepada Nabi Yahya. Nabi Yahya nggak menyetujui, katanya haram, pernikahan kalian batil. Ya, karena diharamkan. Kemudian raja ini memaksa, bisa nggak cari dalilnya gitu, kali aja ada ayat yang bisa dipelintir gitu. Kali aja ada gitu kan gampang banget ya. Kemudian Nabi Yahya tetap komitmen, nggak ada, tetap haram, sesuatu yang haram tidak bisa dihalalkan. Kemudian karena kesel dibunuhlah Nabi Yahya, dan ujung-ujungnya dicarilah ayahnya Nabi Zakaria, sampai Nabi Zakaria pun dibunuh juga, bahkan digergaji di sebuah pohon. Ini salah satunya. Nabi saja dibunuh.
Bahkan inilah yang disebutkan bagaimana pengkhianatan Bani Israel terhadap larangan Allah. Maka kita bisa belajar dari seluruh sisi ini, bahwa Mitsaqon Ghaliza pertama adalah contoh perjanjian yang ditepati, dan Mitsaqon Ghaliza yang kedua adalah perjanjian yang dikhianati. Dan maka pernikahan berada di dua kedudukan ini. Pernikahan sejatinya berada di dua kedudukan ini. Siapa-siapa yang setia terhadap janjinya ketika mengucapkan kalimat akad, dan seorang wanita yang terucap kalimat akad, maka dia mendapatkan kemuliaan layaknya Nabi. Dan ini harus kita pahami. Kedudukan laki-laki ketika dia memperlakukan keluarganya dengan baik, Rasulullah berikan sebuah kalimat, khairukum, sebaik-baik kamu, khairul li ahlikum. Kenapa? Karena dia setia terhadap janjinya ketika menjalankan ikatan pernikahan tersebut. Sebaliknya, jika dia berkhianat, dia abaikan itu tanggung jawabnya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, tanggung jawab sebagai orang tua, dia sibuk aja dengan kepuasan dirinya, maka dia telah mengkhianati ikatan akad, dan dia boleh dibilang laksana Yahudi yang terlaknat. Ya, mudah sekali dia mengacaukan yang namanya perjanjian, padahal pernikahan itu bukan sekadar main-main, ya, bukan sekadar biasa saja, tapi perjanjian di mana Allah Subhanahu wa taala bakal menurunkan malaikatnya untuk menjadi saksi atas pernikahan tersebut. Dari sisi inilah kenapa ketika seseorang menikah, sejatinya telah muncul yang namanya sebuah tanggung jawab, yang itulah disitulah dia akan berada di dua posisi. Jika dia komitmen terhadap pernikahannya, dia sedang menjadikan dirinya dimuliakan oleh Allah laksana Nabi. Tapi jika dia mengabaikan, mungkin dia berpikir, yang penting gue udah bisa menikahi dia, kemudian tidak bisa memberi nafkah kepadanya, dengan bukan karena nggak bisa, tapi nggak mau. Bahkan misalnya tidak menjaga hak-hak pasangannya, ya. Ketika seorang wanita terikat pernikahan, maka dia tahu bahwa suaminya lebih berhak untuk ditaati, tetapi dia mungkin menyeleweng, ya, berselingkuh atau mencari yang lain. Begitu juga laki-laki, maka sejadinya dia sedang menjadikan dirinya dilaknat laksana Yahudi. Inilah kedudukan pernikahan. Makanya kalau kita pahami, jangan menyepelekan tentang hal ini. Ketika seseorang sudah menikah, dia terikat. Dan sekarang kalau kita lihat problematika rumah tangga adalah tidak menyadari hal ini, sehingga dia lupa terhadap perjanjian sejak awal dia menikah. Itulah mengapa dalam konsep Islam, menikah itu bukan sekedar yang disebut dengan cinta, tapi nikah itu untuk komitmen terhadap perjanjian. Maka ulama-ulama terdahulu mengajarkan bahwa sejatinya kita sedang belajar untuk komitmen lewat pernikahan, di mana janji itu akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak, ya, disebutkan ketika suatu saat ada seorang kawannya ingin menikah, maka dia mendatangi seorang syekh yang dikenal soleh, dan istrinya juga wanita soleha. Dia mengajukan diri, dia katakan bahwa izinkan aku melamar putrimu. Maka ditanyakan, kamu sudah lihat putri saya? Maka dijawab oleh laki ini, belum. Kenapa kamu belum lihat? Lihat dulu, mungkin kamu nanti akan mundur kalau sudah melihatnya. Insya Allah saya akan tetap maju meskipun tanpa melihat wajahnya, karena saya percaya anak Anda wanita soleha, ya. Seorang laki-laki seperti Anda, istri Anda seorang wanita soleha, pasti anak juga baik. Maka terjadilah akad. Masya Allah, dia berani sekali akad. Ketika terjadi akad, selesai, ada wali, ada saksi, ditunjukkanlah kamar di mana tempat si putrinya sudah menunggu. Itu kamar putriku sudah menunggumu. Dan begitu dia mengetuk pintu kamar tersebut, diucapkan salam, Assalamualaikum. Maka wanita ini memunggunginya, menjawab Waalaikumsalam. Ketika dia semakin mendekat, tiba-tiba wanita ini membalikkan badan. Ketika membalikkan badan, sontak kagetlah lelaki ini sambil mengucap istighfar, astagfirullah. Kenapa? Karena wanita yang baru saja dilihatnya pertama kali ini buruk rupa, tidak sesuai harapan. Ya Allah, ternyata hancur banget, bukan gitu. Tidak sesuai harapan. Dia berpikir, ya atau gini, begitu kira-kira. Tetapi dia mencoba untuk memajukan dirinya, dan dia berusaha tersenyum sampai akhirnya terjadilah malam zafaf yang indah di malam tersebut, dan pernikahan mereka berjalan kurang lebih 25 tahun. Kata Abdullah bin Mubarak, pada saat istrinya di menjelang umur pernikahan 25 tahun, istrinya sakit. Dan istrinya pun memanggilnya, si suami ini, sambil mengatakan, suamiku, ada satu pertanyaan yang aku simpan bertahun-tahun, dan aku ingin engkau menjawab ini. Kemudian wanita lelaki ini menjawab, apa istriku?
Aku ingin tahu apa alasanmu. Aku tahu saat pertama kali engkau masuk ke kamarku di 25 tahun yang lalu itu. Aku tahu raut wajahmu kecewa. Fisikku yang buruk rupa, wajahku yang buruk rupa ini mungkin membuat engkau kaget. Yang jadi pertanyaan aku, setelah itu engkau terus mendatangiku, dan pertama, engkau tidak pernah berkata kasar kepadaku. Yang kedua, tidak pernah mengucapkan kalimat talak, cerai. Yang ketiga, engkau bahkan tidak berniat untuk nikah lagi, walaupun itu halal untukmu. Maka dijawablah lelaki ini, ketahuilah istriku, bahwa saat aku menikah denganmu, aku bukan berjanji kepada bapakmu sebagai wali, tapi aku berjanji kepada Tuhanku. Karena itulah aku selalu diingatkan olehmu untuk setia terhadap Tuhanku, karena engkau wanita solehah mengingatkan aku untuk komitmen terhadap Allah lewat ikatan syahadat. Karena itulah, karena aku setia kepada Tuhanku, maka Allah menjaga supaya aku memuliakan dirimu. Karena aku ingat bahwa siapa yang terjaga oleh ikatan terhadap Tuhannya, dia akan terjaga untuk senantiasa memuliakan pasangannya. Ini. Itulah kata kuncinya kenapa Islam menganjurkan. Sejak awal nikah itu, salah satu yang akan melanggengkan hubungan itu bukan dari sisi fisik, tapi justru dari sisi agama. Ya. Apa kata Rasulullah buat para jomblo di sini? Rasul mengatakan tunkahun nisa'u li arba'ah, wanita dinikahi karena 4 hal. Ya, lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan juga karena agamanya. 4 hal dari yang kita pilih dari seorang wanita atau lawan jenis untuk kita nikahi. 4 hal ini kalau kita dapetin, alhamdulillah, masya Allah, beruntung sekali kita. Sudahlah dia mungkin kaya raya, ya hartanya banyak, ya, udah gitu keturunan Raja Arab misalnya, masya Allah. Begitu anak tunggal, ya, bapaknya mau kena stroke misalnya 2 hari lagi umurnya. Begitu, masya Allah, hafal Quran 30 juz dan hafal hadis arba'in misalnya, masya Allah, ya. Kalau kita dapat 4-nya ini, alhamdulillah. Masalahnya dia mau nggak sama kita, itu aja. Ya, itu dong. Ya. Kalau 4-4 yang nggak dapat, kata Rasulullah, pastikan pilihkan agamanya. Fasfar bidzatid-din, pilihkan agama, taribat yadak. Kalimat taribat yadak memang maknanya itu artinya tanganmu berdebu. Yang disebutkan para ulama, salah satunya bisa jadi Allah menyebutkan ini, Rasul menyebutkan ini untuk memberitahu keberuntungan bagi laki-laki yang mendapatkan wanita yang bagi agamanya. Atau yang kedua adalah ada sisipan kalimat di sini adalah fa'ilam tajidhu taribat yadak. Jika engkau tidak mendapatkan wanita karena agamanya, maka kelak engkau akan menyesal. Apa maksudnya? Taribat yadak itu artinya tanganmu berdebu, di mana orang Arab kalau menyesal teramat dalam biasa menjatuhkan lututnya ke tanah, kemudian mengais-ngais debu untuk menunjukkan penyesalan mendalam. Makanya ayat Rasulullah mengingatkan, jika kau tidak memilih wanita karena agama, kelak tanganmu berdebu. Artinya menyesal. Ya, akan melakukan penyesalan, meratapi masa lalu. Duh, seandainya dulu nggak satu kantor sama dia, duh, seandainya dulu nggak ketukar pulpen waktu di kelas, duh, seandainya dulu nggak salah miss call. Jadi itu aja yang diingat. Seandainya waktu boleh berulang, dulu nggak ketukar CV waktu biodata harus sama Bung Robi, gitu aja diingat. Jadi kenapa? Karena bukan agamanya, tertarik dengan wajahnya, tertarik dengan itu, akhirnya menyesal. Wanita cantik tetapi dia tidak baik agamanya, maka Instagramnya penuh dengan foto-foto selfie dia. Padahal suaminya udah bilang, dia udahlah, deh jangan foto itu, nanti banyak banget yang mengatakan, so sweet mbak, lagi dong gitu. Dan suami cemburu. Dan kecemburuan suami itu hukumnya wajib, bukan sekedar sunnah, bukan sekedar lazim, tapi wajib. Sebab Allah mengancam, Thalathu la yanzurullaha fi yaumil qiyamah. 3 golongan yang tidak Allah tengok dari kiamat sebagai bentuk kemurkaan Allah. Salah satunya adalah ad-dayyuth, laki-laki yang nggak punya sifat cemburu. Makanya cemburu bagi laki itu wajib. Kalau ada yang bilang naluriah, bukan naluriah, wajib. Sebab ada juga laki-laki nggak punya sifat cemburu. Makanya para ulama menyimpulkan kalau laki-laki itu cemburu itu wajib, kalau perempuan itu naluriah, fitrah. Kalau laki-laki itu wajib. Ya. Makanya wajib cemburu. Bahkan kalau nggak punya cemburu disebut ad-dayyus. Ad-dayyus itu salah satu golongan yang tidak akan Allah tengok demikian. Ya. Nah, ketika seorang wanita dia menikah, dia terikat.
Dia tahu bahwa untuk urusan dia keluar rumah aja harus ngomong. Untuk pemakaian uangnya saja yang halal baginya, yang boleh saya dipakai, dia harus bicara. Begitu juga laki-laki. Dia tahu bahwa dia terikat pernikahan, dia tidak sembarangan bergaul dengan yang namanya lawan jenis. Dimana dia tahu bahwa peluang dia untuk disesatkan atau diselewengkan itu luar biasa. Nah inilah kenapa. Makanya seringkali munculnya setelah pernikahan itu, setelah kita menjalin pernikahan, muncullah rasa cinta yang hilang. Ya, tidak lagi bergairah sejak awal. Ya, salah satunya ketika komitmen pernikahan sudah meluntur, biasanya Allah cabut tuh ikatan hati. Allah mencabut ikatan hati di antara dua insan, ya, yang dahulunya mungkin bergairah, tersebab komitmen kepada Allah yang hilang. Makanya ada hubungannya cinta yang hilang dengan hubungan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi misalnya menyebutkan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman tangannya, yaitu Allah, ma tawadda itsnan fa furriqa bainahuma illa bidzambin yuhdisuhu ahaduhuma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai kemudian Allah pisahkan kecuali karena dosa salah satu atau kedua-duanya. Jadi kalau kita tiba-tiba tidak lagi memiliki perasaan kepada pasangan, tiba-tiba tidak ada lagi, perhatikan, bisa jadi karena dosa kita atau salah satu pasangan atau dua-duanya. Kenapa? Karena ikatan hatinya telah Allah cabut. Sebagaimana kita tahu dalam surat Al-Anfal 63, Allah katakan wa'allafa baina qulubihim, dialah Allah menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Supaya kamu mengumpulkan harta di muka bumi, seluruhnya di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, tidak akan bisa. Tidak akan bisa menyatukan dua insan yang dulu udah saling benci. Dulunya mesra banget. Ya dulu manggilnya ay, beb gitu, sekarang nyet kan gitu ya. Itu berubah. Dulu ayam bebek gitu, ayam bebek kan gitu ya. Karena jadi monyet. Kenapa berubah? Salah satunya karena Allah cabut. Allah cabut karena dosa. Makanya rumah tangga Nabi Adam salah satu contoh yang harus kita lihat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran dari kakek moyang kita yang dahulunya memiliki rumah tangga sakinah, berada di surga sebagai tempat terbaik. Dua insan yang saling mencintai, Allah pisahkan mereka. Di mana Allah keluarkan dari surga sebagai hukuman terberat. Kemudian Adam dijatuhkan wilayah India. Kemudian Hawa berada di wilayah Arafah di Arab. Antara India dan Arab terpisah jauh jarak waktu dan tidak mungkin secara logika untuk ketemu saat itu. Dulu tidak ada GPS, ya, tidak ada teknologi untuk memudahkan mereka bertemu. Dan itu Allah menghukumnya dipisahkan. Dipisahkan sesuai dengan hadis yang saya sampaikan. Bagaimana Allah memisahkan hubungan antara suami istri tersebab karena melakukan dosa, persis seperti dosanya Nabi Adam. Apa dosanya Nabi Adam? Yang pertama, salah gaul. Gaulnya di sini adalah menerima pertemanan, ya, add friend, request friend gitu. Dari siapa? Dari iblis. Iblis jelas Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaiton inna syaitona lakum aduwwun mubin. Ternyata iblis datang malah diajak ngobrol. Kemudian iblis dengan menyaruh atau istilahnya melakukan tipu daya sampai menyebut dirinya sebagai penasehat, memutarbalikkan fakta yang namanya pohon, yaitu diberikan gelar Sajaratul Khuldi, pohon kekekalan. Padahal yang beri nama itu adalah iblis. Allah tidak pernah menyebut nama itu pohon kekekalan. Sehingga akhirnya Adam terpesona, bilang, oh jadi kalau saya minum makan buahnya saya akan kekal. Iya, namanya Sajaratul Khuldi. Dan itulah tipu daya iblis, seringkali memanipulasi istilah. Ya, di akhir zaman ini sering muncul, ya. Pernah saya sampaikan, ya, aslinya dukun disebut penasehat spiritual. Sekarang banyak, ya. Nggak ada kartu nama. Kerjaan apa? Dukun, nggak ada. Penasehat spiritual, ini keren. Aslinya judi disebut undian berhadiah. Ya, aslinya khamar disebut alkohol 0%. Aslinya bukan mahram disebut beradek kakak angkat. Akhirnya banyak jebakan di sini. Aku tidak ngeliat kamu kayak abang sendiri. Akhirnya curhat sesuatu yang nggak boleh diceritakan. Dia buka aib rumah tangga dia kepada orang yang nggak abang, yang belum bukan abang kandungnya. Kemudian akhirnya mulai timbul perasaan. Disitulah jebakan setan. Nah, akibat salah gaul. Makanya hati-hati, kenapa dalam rumah tangga itu suami harus tahu siapa teman istrinya. Karena melencengnya seseorang itu karena pergaulan. Karena hadisnya jelas, ar-rajulu ala dini khalilihi falanzur man yukhalil.
Seseorang tergantung agamanya, tergantung siapa temannya, maka perhatikan siapa teman kamu. Dulunya aktivis musola, rohis, begitu dia keluar dari kampusnya bergaul, ternyata teman-temannya meninggalkan Islam semua, berpikiran liberal, semua yang ngaco, mabok-mabokan, dia akan ikut-ikutan. Teman yang ngajak korupsi, dia akan ikutan. Maka jangan merasa GR kalau kita punya teman akrab seorang penjahat yang terkenal. Justru kita akan kecipratan keburukannya. Ini pertama. Yang kedua adalah salah makan. Harta yang haram itu penyebab juga rusaknya rumah tangga. Adam dilarang makan sesuatu yang Allah katakan apa? La taqrabaha sajarah. Jangan kamu dekati itu pohon. Malah bukan dideketin, dimakan buahnya. Dan itu membuat Allah murka. Makanya seringkali masalah halal dan haram makanan ini seringkali menjadi pemicu bagaimana prahara rumah tangga. Gaulnya nggak diperhatikan, makanan disepelekan, akhirnya rusak. Apa yang terjadi? Akhirnya mulai prahara. Disitulah akhirnya muncul coba-coba perselingkuhan, pengkhianatan terhadap janji. Inilah selingkuh, hakikatnya adalah karakter Yahudi yang terlaknat. Dimana dimulainya boleh kita bilang sejak awal ta'aruf itu udah salah. Niat nikahnya bukan ibadah, niatnya untuk bersenang-senang, cari kesenangan. Maka dicari hanya sekedar hartanya, cantiknya. Akhirnya dia tertipu. Maaf, at-thayyibat lit-thayyibin, at-thayyibun lit-thayyibat. Ya, al-khabisat lil-khabithin, al-khabithun lil-khabisat. Ya, orang baik akan ketemu orang baik, penipu akan ketemu penipu, pezina akan ketemu pezina. Ya, alhamdulillah yang satu tobat, maka satu lagi belum. Nah, inilah salah satunya. Ya, itulah kenapa satu poin penting ya dari perselingkuhan ini adalah kita harus memahami bahwa hakikat perselingkuhan itu adalah berkhianat terhadap Allah. Makanya dosanya itu bukan kepada pasangan tapi pada Allah. Suatu saat ada yang datang ke saya mengakui yang rumah tangga yang haram karena dia selingkuh. Kemudian istrinya gugat cerai. Ketika gugat cerai itu akhirnya dia berjanji sama istrinya, bikin perjanjian supaya dia akhirnya kembali rumah tangganya ini baik lagi karena malu di mata teman-temannya. Ya, dia bikin perjanjian. Ternyata istrinya nggak mau dibujuk. Kemudian ngadu sama saya, gimana Ustaz, saya udah berusaha ikut seminar parenting dan sebagainya. Saya ingatkan kepada dia, antum fokusnya salah. Karena ketika berselingkuh yang dosanya itu ke Allah bukan ke istri. Justru yang dipikirin adalah supaya istri memaafkan. Yakin Allah maafin. Kesalahan mendasar kalau kita sebuah dosa, kita fokus kepada hubungan sama manusianya, padahal sama Allahnya yang utama. Kalau Allahnya kita minta ridhonya, hati manusia gampang untuk ditarik. Ini Allah yang nggak diminta ampun, kita berbaik-baik sama pasangan kita untuk tobat, tetapi masih dilaknat sama Allah, rumah tangga karam lagi. Makanya ketika dia bilang, terus gimana solusinya? Udah sama Allah dulu, abaikan tuh. Istri antum mau cerai itu konsekuensi, istri antum mau kabur itu konsekuensi. Tetapi selama Allah ngampuni, insya Allah hidup antum bahagia. Daripada pilihan kedua, istri antum balik, Allah tidak ampuni, rumah tangganya karam lagi. Apa yang harus saya lakukan? Minta ampun sama Allah, tobatan nasuha. Nah, inilah kenapa ya, dan penting pahami bahwa termasuk dalam hal ini jangan menganggap bahwa seolah-olah orang yang poligami itu adalah selingkuh. Saya ingin luruskan supaya jangan berpikir bahwa seolah-olah bahwa kalau orang poligami selingkuh. Poligami itu akan menjadi hal yang halal selama caranya cara yang benar. Makanya cara poligaminya saya ingin tidak katakan bahwa seolah-olah yang poligami itu tidak. Poligami itu adalah cara halal. Ya, tetapi banyak yang memulainya dengan yang haram. Ya, mulai PDKT dari awal. Bayangkan ya, Umar bin Abdul Aziz saat ingin menikah lagi. Ya, dia, dan ini contoh para nabi itu kalau nikah lagi itu ngomong karena tidaknya ada fitnah di masyarakat maupun itu. Dan dia lakukan. Umar bin Abdul Aziz nikah ngomong sama istrinya Fatimah, boleh nggak saya nikah lagi? Ya karena dia tertarik dengan seorang wanita, ketemu di jalanan lagi busukannya. Ya, tiba-tiba dia tertarik, boleh nggak saya nikah lagi? Kemudian istrinya sebagaimana istri yang lain bilang apa, kagak gitu. Ya, aku siap dimadu asal kamu siap diracun, kan khasnya istri gitu. Ya udah, karena nggak diizinkan gimana? Tapi disinilah dia tetap menjaga, jangan sampai main belakang. Tapi dia nggak bisa bohong bahwa dia itu mencintai wanita ini sampai akhirnya kepikiran dan jatuh sakit. Ketika jatuh sakit inilah istrinya merasa bersalah.
aduh suamiku sakit jadi nggak bisa kerja, rakyat terbengkalai kan gitu ya. Ya udahlah ngalah aja gitu ya, ini modus ya, jadi sakit dulu baru diizinkan. Jadi ya udahlah, si istri bilang kalau begitu saya akan mengalah gitu, sampai akhirnya apa? Dia mencari yang namanya si wanita yang ditaksir sama suaminya, kemudian dia ingin ngasih kejutan. Ya wanita ini didatangi dan tanya, maukah kamu menjadi istri dari suamiku? Istri kedua mau, nggak perlu istiqoroh dulu kan, langsung aja nih ya. Kemudian dibawalah wanita ini, maksudnya ngasih kejutan. Sementara Umar dalam ranjangan dan keadaan sakit ya, diketok pintunya, istrinya ngasih kejutan ya. Kalau kita sekarang tuh surprise gitu ya, kejutan luar biasa kan gitu ya. Nih sekali-sekali suami pengen dikejutkan kayak gini kan gitu ya, ngarep gitu ya. Dikasih kejutan, kaget Umar. Ketika datang, siapa? Fulanah yang ditaksirnya datang. Mendekat, walinya sudah siap di belakang. Kemudian ditinggalkan oleh Fatimah istrinya. Maka wanita ini bertanya, betulkah engkau mencintaiku? Umar nggak bohong, benar. Apakah engkau berniat akan menikah denganku? Umar diam sejenak langsung menjawab tegas, enggak jadi. Di PHP. Kenapa nggak jadi? Wanita itu udah seneng aja awalnya, kok nggak jadi? Disinilah Umar dengan tegas, dan disinilah kejujuran iman. Apa kata Umar? Ketahuilah wanita, saat aku pertama kali mencintaimu, bagaimana mungkin aku pada saat pertama kali mencintaimu aku sakit. Bagaimana mungkin aku menikahimu? Mungkin aku mati. Mencintaimu aja bikin aku sakit. Gimana kalau aku nikahin kamu? Mati kok gitu ya. Ini hanya naluri ya, naluri iman ya. Ya, Umar sadar ini nih cinta yang membunuhku ini. Dia nggak mau, makanya wanita ini kan dua kadung berharap. Apa kata Umar? Kalau kau tetap ingin berada dalam lingkaran cintaku, tetap mau, nikahilah keponakanku. Maka ponakan dipanggil, sini nikahin mantannya om ini dalam. Ini cara orang-orang soleh, dia tetap menjaga perasaan istrinya, tapi dia sadar ini bahaya. Halal kalau lagi beda dengan selingkuh yang akhirnya istri diabaikan, maaf anak diabaikan, udah nggak sayang lagi sama anak, semuanya udah kayak kena sihir. Ini bukan yang disebut poligami yang benar. Ini pengkhianatan, caranya udah rusak. Dan itulah kenapa saya sering ingatkan ya, faktor penyebab selingkuh mulai dari lemahnya iman. Ya saya sampaikan ini ya, dasarnya itu cuma satu, iman. Makanya suami sama istri harus mengingatkan, karena orang yang tidak kuat imannya pada Allah, dia gampang tergoda, bujukan teman dan sebagainya. Yang kedua, hak dasar istri, kalau suami dan istri itu beda haknya. Ringkasnya begini ya, suami itu kebutuhannya dua. Ya, pertama kebutuhan syahwat seksual, yang kedua kebutuhan harga diri. Makanya seorang istri kalau supaya suaminya nggak selingkuh ya, pastikan bahwa dia terpenuhi hasrat seksualnya. Karena sperma itu penuh itu 3 hari sekali. Ya, 3 hari sekali. Makanya pastikan bahwa 3 hari sekali harus dikuras. Ya, kalau enggak dia bisa beleberan kemana-mana. Ya, ini saya sampaikan aja, ini dari sisi ilmu. Ya, jadi para wanita, makanya kenapa suatu hari ada yang datang ke saya, Ustaz, suami saya ribut lah sebagainya, ribut sama diskusi sama saya cuma nanya sama dia, sama ibu ini, dan ini menjadi sebuah indikator apakah hubungan ini bisa diperbaiki atau enggak. Udah berapa lama nggak berhubungan intim? Berantem, bacok-bacokan, kalau masih berhubungan intim semalam masih ada peluang. Terakhir semalam gitu ya, masih ada peluang. Ustaz, gimana udah gak nyaman? Terakhir kapan? 6 bulan yang lalu. Udah berat. Kalau udah 6 bulan yang lalu nggak berhubungan tuh berat. Pertama, kalau istri bisa bertahan, tapi laki-laki beda. Peluangnya adalah kemungkinan besar dia punya wanita yang lain, baik itu halal maupun, atau yang kedua punya laki-laki yang lain. Saya sampaikan karena ada. Memang nggak kedeteksi sama wanita, sama laki-laki kayak kedeteksi. Dan ini kasus yang saya tangani, wallahi. Ternyata tidak sama wanita, dia salurkan syahwatnya kepada sesama jenis, dan itu bukan halal, lebih aman bagi dia. Kenapa? Karena nggak akan ketahuan orang, nggak akan hamil dan sebagainya. Ini kasus di sebuah institusi BUMN bahkan saya tangani, dan itu sampai akhirnya dia nggak bisa dipisahkan dari rekan kerjanya, karena kan modusnya keluar kota berdua, ya atas nama tugas negara. Ya kan biasa aja, wah abis ini curiga nih nggak berdua, dan itu kejadian. Ya, saya tembak langsung aja, mungkin ada aja kejadian sini itu.
Makanya kenapa saya tanya, kapan terakhir kali berhubungan intim? Karena bagi laki-laki sulit kalau sudah tidak mendapatkan ini, dia berpeluang yang berat. Kalau istri beda, istri itu cuma dua, aman dan nyaman. Jika dia terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya, ya apa, sandang, pangan, papan, posaan gitu ya, itu dipenuhi, ya sama, ya itu ya. Yang berikutnya adalah nyaman, dia tidak disakiti, tidak digampar, tidak dibully. Nah itu dasar. Jadi penyebab. Yang ketiga, hubungan pasutri yang aneh. Ingat, sudah mulai punya privasi. Ingat, perselingkuhan bermula dari handphone yang diprotek dan pesan yang dihapus. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu ibarat pakaian bagi kamu, kamu itu ibarat pakaian bagi mereka. Yang nama pakaian nutupin aib pasangan, bukan justru menutup aib dari pasangan. Bukan, menutupi aib pasangan berarti dia tahu aib pasangannya. Dia tahu pasangannya kalau ngoroknya itu berapa jaraknya yang kedengeran. Dia tahu makanan pasangan itu kentutnya berapa kali kalau tidur. Dia udah tahu itu karena, dan itu dia tutupi. Itu namanya pakaian, bukan justru ditutupi dari yang lain. Makanya hubungannya aneh itu kalau misalnya jangan lihat buruk, itu salah sesuatu. Kecuali, maaf, kalau udah poligami udah ketahuan. Kenapa? Karena dia menutupi aib pasangan yang lain dari pasangan satu lagi. Boleh. Boleh. Jadi kalau poligami boleh mempunyai privasi. Karena kok ada SMS dari istri yang pertama, nggak boleh kamu tahu. Karena istri pertama itu aku tutup aib daripada istri kedua. Itu benar. Tapi kalau istrinya satu dan punya itu menjadi masalah. Ya. Berikutnya pergaulan yang salah, saya tersingkat. Ya, tadi sudah disebutkan ya. Dan berikutnya menyampaikan adab kepada lawan jenis, kepada wanita. Dan sering kali saya ingatkan fitnah wanita ini. La ma taraktu ba'di fitnatan afdaru 'ala rijali minan nisa. Ini ingat. Aku tidak mendengar satu fitnah yang lebih membahayakan para laki-laki selain fitnah wanita. Ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari membahas ayat surat Al-Imran ayat 14, Zuyina linnahu bisyahwati minan nisa wal banin wal qanati minaz telah dikarenakan keindahan kepada manusia, ketertarikan kepada wanita, kepada siapa lagi, kepada anak-anak. Ternyata pertama kali ke syahwat itu dimulai dari wanita. Sufyan As-Tsauri di kitab Zammul beliau katakan, saya lupa nama kitabnya, beliau mengatakan, Sufyan As-Tsauri mengatakan, aku lebih baik menjaga harta dari orang kaya sendirian daripada menjaga seorang wanita meskipun cuma negro. Ya, dia karena tahu fitnahnya. Dan jangan menyepelekan ini. Perhatikan ketika Allah sebutkan di surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu yang dimaksud adalah Zulaikha menggoda Yusuf. Wa hamma biha, ternyata Yusuf tergoda juga. Ayat ini mengatakan wa hamma biha, membuktikan Yusuf aja tergoda. Bayangkan Nabi aja digoda perempuan cantik tergoda, apalagi ustadz. Ya, apalagi ketua DKM, marbot masjid, marbot musola, ketua rohis. Bayangkan Nabi saja digoda. Dan ini penting, wanita jangan menjadi fitnah bagi laki-laki. Laki-laki tahu diri. Kenapa? Ini penting saya tegaskan. Bahkan ustadz aja banyak yang kepleset. Saya sendiri mencoba, walaupun saya dicap sebagai cair, tapi khusus dalam hal ini tegas. Ustadz, foto bareng boleh nggak? Enggak. Sok cakep banget emang. Jadi nanti. Ya kenapa foto berdua di saya punya istri, di apa kepentingannya? Kalau foto bareng sama yang lain boleh, foto bareng-bareng. Maksudnya semua ibu-ibu PKK gitu nggak ada masalah. Tapi kalau satu berdua, ya Allah, ini fitnah besar. Kalau curhat sama ustaz boleh, tapi nggak boleh berdua. Kan bahaya buat saya. Apalagi kalau saya tahu masalahnya apa dan ternyata dia calon janda, kan bahaya. Bahaya buat saya dong, itu cakep pula kan gitu ya. Ini kan bahaya buat saya, berarti enggak. Cari temanmu dan sebagainya. Kalau via WA boleh nggak Ustadz? Boleh. Tetapi saya tidak akan menjawab WhatsAppan dari wanita yang masang foto selfie di foto profilnya. Kenapa? Karena kalau cakep merusak niat, kalau jelek merusak mata kan gitu. Jadi apes buat saya banyak. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dijelaskan oleh Ibnu Katsir, dan ini pelajaran penting ya. Jadi dalam kitab Bidayah wa Nihayah jelaskan ada seorang mujahid, kawannya dari Abdah bin Abdurrahim. Ini jadi peringatan. Abdah punya kawan yang tidak sebutkan namanya,
seorang mujahid penghafal Al-Quran. Masya Allah, dia bertempur di medan tempur melawan pasukan non-muslim, akhirnya mampu menaklukkan pasukan non-muslim. Sampai akhirnya umat Islam membawa ghanimah pulang. Si Fulan ini ketinggalan dari teman-temannya, dia sendirian di kota tersebut setelah perang. Kemudian dia membawa kudanya dan membawa harta rampasan perangnya. Ketika dia berjalan, dia dengar suara tangisan di sebuah rumah. Dia seorang wanita, menangis dan menyayat hati. Begitu dari wanita tersebut, ternyata wanita non-muslim, nggak pakai jilbab dan cantik pula. Udahlah nangis cantik pula. Kok nangis jelek bodoh amat kan gitu ya. Udah nangis cakep nih. Ini dua yang kena. Pertama dari tangisan yang menyentuh hati. Lelaki kan begitu, gampang banget jatuh di tangisan wanita. Yang kedua cakep pula. Maka di situ dia langsung nggak bisa meninggalkan wanita tersebut. Nalurinya harus mengatakan menghibur wanita ini. Maka ditanya, "Lima tabki, kenapa kamu nangis?" Dijawab wanita ini, "Kalian telah membuat aku yatim piatu. Semua kerabatku sudah meninggal, ayah, pamanku, termasuk ibuku meninggal. Aku sebatang kara." Gak tega kan? Apa akhirnya dia bilang, "Ya sudah, engkau ikut aku saja ke kampungku." "Gak mungkin, aku ingin bersama di sini. Aku tinggal mengingat kenangan bersama keluargaku." "Ya sudah," lagi, "aku yang tinggal bersamamu." "Gak boleh, engkau kan lelaki siapa? Bukan siapa-siapa. Aku tinggal sini akan jadi fitnah. Kita dianggap berzina." "Ya sudah, aku nikahi kamu." Kemudian wanita ini, "Nggak mungkin, saya Kristen, kamu Islam. Bagaimana mungkin kita bisa menikah? Agama kita beda." Nalurinya membuat dia, "Ya sudah, aku pindah ke agama." Dia pindah agama, mujahid menghafal Al-Quran. Ketika terjadi pertarungan beberapa tahun kemudian, Abdah bertarung dengan sahabat lamanya tersebut dan dia kaget. Sahabat ini dalam keadaan terkapar, sudah kalah. Pada saat dibuka baju perangnya ditanya, "Engkau fulan bin fulan?" "Nah, mana hafalan Quranmu yang 30 juz?" Kemudian dia menjawab, "Allah telah mencabut semua hafalanku, disisakan 2 ayat doang, surat Al-Hijr ayat 2 dan 3. Rubbama yawadul ladzina law kanu muslimin." Kebanyakan orang-orang di akhirat akan berkata, "Duh, seandainya dulu saya muslim. Allah sisakan ayat ini untukku sebagai pengingat, aku telah menggadaikan agama untuk syahwat." Dan dia mati saat itu dalam keadaan murtad. Perhatikan, mujahid penghafal Al-Quran terpleset hanya karena wanita. Antum mujahid bukan? Paling ngakunya mujahid 212 ya. Itu juga di belakang makan somai gitu ya. Pak Rilis Akbar ngasih makanan kita rebutkan gitu ya. Ya orang yang demo kitanya di belakang gitu. Ngaku mujahid ya. Lalu gitu postingnya beda banget gitu ya. Penghafal Al-Quran bukan? Setiap ditanya udah juz berapa? Justru gitu Ustaz, saya lagi belajar. Nggak pernah nambah hafalannya, jusnya justru itu terus. Berarti kalau mujahid penghafal Quran aja terpleset, apalagi yang bukan. Perhatikan, ini nasihat buat siapa saja. Mau pejabat tinggi, kayak eksekutif, kayak mau dia ketua MK, mau apapun, mau presiden, maulah kejelata, office boy, semua akan terjerambab dalam urusan ini. Jangan main-main. Berarti apa? Kita harus sadar diri dari sejak awal. Jangan main-main dalam urusan tadi. Bagi wanita, pertama, adabnya, tahu diri. Ya, jangan pernah curhat kepada yang bukan mahramnya kecuali dia ahli dan jaga adabnya. Saya selalu ingatkan, ibu-ibu mau curhat saya nggak usah ada foto profilnya, jadi saya nggak usah ngeliat wajahnya. Saya nggak tahu namanya. Ya, yang kedua adalah kalau curhat ya udah urusan yang bakalan dibantu. Dan itu kecelakaan yang akan terjadi. Itu ya biasa cepat, maaf. Jika sudah terjadi, baca saja karena waktunya. Bagi pelaku tobat nasuha, mau tidak mau, terima konsekuensinya. Mau pasangan mengajukan cerai atau tidak itu rumah. Tapi ya, yang paling penting itu melakukan perbaikan yang konsisten. Yang keempat, sabar terhadap sikap pasangan. Kita telah melukainya, nggak mungkin dia langsung tiba-tiba baik. Tiba-tiba dia akan mengenang-enang. Ya, lu setahun yang lalu ingat nggak? Mungkin saja. Dan itu konsekuensi. Yang paling kelima, buat aturan ketat terhadap diri. Yang berikutnya, korban bagi selingkuh bersabar. Ingat, pernikahan itu ibadah. Ibadah itu ada 2. Kalau senang disyukurin, kalau susah disabarin. Selama ini kita kan nikah itu maunya senang. Giliran dikasih susah, ujian, punya pasangan yang akhlaknya buruk, kita maunya cerai aja. Perhatikan, Nuh punya istri kafir. Ada riwayat mengatakan Nuh menceraikan istrinya? Enggak. Lut istrinya pendukung LGBT. Ada riwayat Lut menceraikan istrinya? Enggak. Asia suaminya Fir'aun, udah musuh Allah, ada riwayat Asia menggugat cerai suaminya? Enggak. Zakaria istrinya mandul sampai berapa tahun, ada riwayat ingin mencari yang lain? Enggak. Pertama, karena mereka meyakini nama ibadah itu ya harus dilewatin semuanya itu. Makanya kalau ada yang mengatakan saya boleh cerai nggak Ustaz sama dia, bukan urusan boleh dan tidak boleh. Ini masalahnya tangguh apa enggak.
Kita mau jadi pribadi yang lemah atau enggak? Kalau kita mau mendapatkan pintu surga, ya sudah nikmat. Kalau nggak kuat ya sudah. Makanya kuatkan diri, jangan apa-apa cerai, hanya masalah sepele. Ya, nasi goreng nggak dibeliin cerai, martabak telur asin cerai. Ya itu. Oke. Yang kedua, evaluasi diri. Jangan-jangan karena saya nggak memberikan hak dia, saya kasar, saya tidak memuaskan syahwat dia dan sebagainya. Yang ketiga, membantu tobat pasangan. Seringkali suami mau tobat tapi nggak dipandu. Salah satunya adalah aku janji tapi nggak dideketin ke ustaz. Makanya kalau ada yang bilang suami mau tobat, bilang harus ada mentornya. Tobat seseorang nggak mungkin akan sempurna tanpa mentor. Perhatikan hadis yang 99 dibunuh itu, sampai disuruh kamu hijrah. Hijrah kedua disuruh cari gurunya. Bohong kalau dia bilang tobat tapi nggak ada ustadznya. Demi Allah, jangan percaya orang aku tobat tapi nggak pernah ngaji. Yang keempat, mencegah lisan dari membuka raib kepada tak berhak. Cerita kemana-mana, ini bahaya. Ya cukuplah kita kalau sama konsultan yang diminta pendapat. Yang kelima, move on, merencanakan masa depan. Tapi waktu yang membatasi, saya percepat kajiannya karena memang ini materi yang mudah-mudahan mengingatkan kita akan amanah pernikahan, khususnya menjauhkan diri dari sifat-sifat yang Allah haramkan, yaitu perselingkuhan. Aku lu kali azza fastaghfirullahaladzim subhanallahi bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.